terang inilah sebagai sumber daripada segala benda-benda penerang, termasuk matahari bulan itu mengambil sumber daripada cahaya ini. Cahaya ini dari mana asalnya cahaya ini? Cahaya ini dari perkataannya. Ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, itu sudah jelas. Ya, kalau saya bicara dikasih lah. Kalau kau potong karena kau ya, saya kan Anda coba jelaskan ke saya, iya, bagaimana ceritanya ada terang, ada siang, ada terang, ada cahaya, sementara matahari belum ada. Itu gimana ceritanya? Oke, saya jelaskan ya supaya dipahami. Jadi pada mulanya itu ke dalam keadaan gelap, lalu Allah menciptakan cahaya atau terang. Nah, terang inilah sebagai sumber daripada segala benda-benda penerang, termasuk matahari bulan itu mengambil sumber daripada cahaya ini. Cahaya ini dari mana asalnya cahaya ini? Cahaya ini dari perkataannya. Ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, itu sudah jelas ya. Terang itu diciptakan pada hari pertama. Aduh, parah. Jadi di dalam kitab Miguel, terang itu diciptakan hari pertama. Setelah terang diciptakan, maka kelihatanlah posisi yang gelap dan posisi yang terang. Inilah yang dikatakan gitu. Siang itu adalah terang, malam itu adalah gelap. Nah, kemudian siapa benda apa yang kemudian menghasilkan siang malam itu, Bang? Yang menghasilkan siang malam itu apa, Bang? Mau jawab ini, jawab Juma, sabar dulu kau. Aku mau jawab. Kemudian pada Anda tidak menjelaskan tadi sumber daripada cahaya dan terang atau apapun itu apa? Perkataannya. Firmannya. Perkataan. Iya, perkataan kan mengatakan jadilah terang, kan begitu? Iya, lalu terang itu jadi kan? Berarti matahari kan? Waduh, kau bilang matahari, terang kok dibilang matahari. Aduh, parah kau. Kayak mana ceritanya ada terang tanpa ada matahari? Di mana lampu bercahaya di rumahmu tanpa ada matahari? Gimana ceritanya ini? Di mana emangnya? Dengarkan saya. Ini tentang kejadian alam semesta, Bung. Ini tentang kejadian alam semesta. Tuhan memerintahkan agar siang itu terjadi. Proses terjadinya siang karena adanya ciptaan. Apa nama ciptaannya? Matahari. Mataharinya belum dicipta. Ayo. Matahari itu hanyalah benda sebagai penanda, Juma. Tapi sumbernya itu dari terang. Terang itulah yang diberikan kepada matahari supaya dia bersinar, supaya dia bisa bercahaya. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah bercampur aduk dengan karangan manusia. Aduh, cahaya itu bersumber dari terang. Luar biasa. Dari terang. Tapi kau Bang John itu sebenarnya blow on atau pura-pura blow on biar dapat koin. Bu, ini bukan masalah koin. Ini dari tadi Ibu Asos ini selalu koin melulu. Ya kan tadi typingmu kayak gitu. Typingmu tiap hari kayak gitu kan. Kalau aku lihat kan kau bertyping. Tante ini demi koin, tante ini demi koin, kan typingmu kayak gitu. Nah, giliran dibalikin kata-kata itu samamu, kau nggak terima. Giliran dibalikin kata-kata itu samamu, kau nggak terima. Padahal setiap hari kau ngomong kayak gitu. Ih, tante ini cari koin, ih tante ini sampai segitunya cari koin. Kau ngomong kayak gitu sama aku. Giliran ku balikin, kau nggak terima. Saya bukan nggak terima, Tante. Iya, acara ini disiarkan langsung oleh beberapa channel YouTube ya. Channel YouTube-nya Zulkifli M. Abbas Official. Ini jadi channelnya Mu'alaf Official, Mu'alaf Permanen TV, dosen debat lintas agama, Uniripa Mau TV. Jadi ada penyelesaian lagi ya. Ini kainnya di close dulu, yang lainnya ya. Tidak bisa di closing. Udah biarin aja. Ya, udah biarin aja. Silakan guna. Ini soalnya yang Mu'alaf Permanen TV tinggal sedikit lagi apa jam tayangnya. Berapa lagi? Ini udah keputusasaan ini. Jadi nggak ada closing Juma. Enggak, kitab Anda ini kitab Spanyol ini error, Bang. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ada pagi, ada petang, hari pertama. Tapi mataharinya belum ada.
Allahu Akbar. Gimana ceritanya ini kita kayak begini? Ada kegagalan, akhirnya diskusi ini tidak ada bisa pagi, ada petang, tapi matahari belum ada. Gimana ceritanya ini kitab? La haula wala quwata illa billah. Tidak kondusif lagi. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang agak pinter dari John ya, agak pinter dari John. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silahkan minta Hari permintaan. pertama ada pagi, ada petang, matahari belum ada. Nggak bisa di closing ini karena apa? Karena kalian udah bilangnya dari tadi demi menyelamatkan Juma dari rasa malu, akhirnya ya begini. Kok saya yang malu? Kok saya yang malu? Dipotong dari tadi kita ngomong. Makanya Kok saya yang malu? Saya malu kalau kitabku menceritakan ada sinar matahari tapi tidak ada mataharinya. Paham juga karena memang Juma tidak bisa memahami tentang apa yang saya katakan. Jadi saya maklum. Anda yang tidak bisa paham kitab yang Anda ambil dari agama orang. Sabar. Ini. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Bagaimana ceritanya ada pagi, matahari belum ada? Ah, itulah salah satu bentuk kemakuasaan Tuhan. Kemakuasaan. Udah. Matahari ternyata Sudah. Kasian sih sebenarnya John menahan malu dari awal. Diganti aja Bunda. Kasian. Iya, tapi udah belum dicukupkan. Oke, Saya bela John. Dilanjut. Kasian dia yang lain. menahan rasa malu dari awal. Seperti inilah akhirnya. Jadi nggak ada lagi closingnya. Ujung-ujungnya kayak gini lah kan. Nggak ada penyelesaian daripada diskusi. Ya udah closing John, silakan. Oh musiknya apa Cinta Sholawat lagi pada live di YouTube. Kena copyright. Jangan lupa teman-teman saksikan juga ini TikTok live juga disiarkan juga secara langsung di YouTube. Di YouTube saya Mualah Permanen TV. Jangan lupa saksikan juga YouTube saya Mualah Permanen TV ya. Di like, subscribe dan jangan lupa komen. Mualah Permanen TV. Dikasih judul nggak? Judulnya apa, Mak? YouTube-nya? Nggak tahu tuh. Judulnya John Rela Menahan Malu, gitu judulnya. Yalah, kalian akhirnya apa? Nggak ada closing statement nih. Akhirnya kan apa? Kalian masuk. Ya udah silakan John closing statement sampai hari Natal John. Nanti gue closing juga walaupun nggak ikutan diskusi. Jadinya kayak gini. Aku udah paham betul. Ya silakan John closing Ya statement udah sampai hari Natal John. closing John. Silakan keluar washing. John silakan John. Kalian semua berbunyi. Silakan closing statement. Silakan. Mau waktunya mau berapa jam? Oke ya. Saya mau closing statement. Oke. Jadi buat teman-teman yang ada 1.200 juta manusia yang lagi mendengar saat ini, perlu saya katakan, perlu saya luruskan tentang pemahaman tentang kitab kami. Jadi Tuhan itu benar menciptakan langit lebih dulu. Namanya kitab apa? Spanyol. Ya, bentar dulu. Kau kasih aku closing statement, tapi kau salah gimana ini? Aduh. Iya lupa. Silakan John, lanjut. Jadi Tuhan menciptakan langit lebih dulu, baru kemudian bumi. Jadi itu di Kejadian 1. Namanya Tuhan siapa itu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jelas ya, langit kemudian baru bumi. Kemudian menceritakan bumi dalam 7 hari. Nah, hal inilah yang kemudian di dalam penafsiran oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, dia menyangka ayat Kejadian 1 ayat 1 ini adalah Anbiya 30. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dia menyangka diciptakan secara bersamaan. Nah, inilah dalil di Anbiya 30. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, terdapat penciptaan dalam 7 hari, 7 waktu. Nah, inilah kemudian dibuat lagi di Fusilat 41 ayat 9 dan 12 bahwa bumi diciptakan dalam 6 masa. Nah, ini dalilnya sebenarnya kontradiksi. Kenapa di dalam Al-Quran itu ada 2 hal tentang penciptaan. Bahkan saya pernah baca ada kapal laut lagi lewat pada waktu penciptaan. Ini membuat saya cukup tertawa. Tetapi saya maklum karena yang namanya ayat itu kan pasti ada yang aneh-aneh. Itu kopi rasa masakonya 1 gelas, bodreknya 1 papan aja ya. Jadi aku rasa seperti itu Bro Juma yang bisa saya belum. Oh, sorry. Lanjut John. Ya, jadi semoga Juma saya lagi pesen kopi John. diberi kecerdasan supaya
betul-betul paham tentang Alkitab, karena Juma ini udah cukup cerdas dia. Tetapi karena dia seorang kristologi, dia harus membantah kebenaran yang di dalam Alkitab untuk membenarkan Al-Quran. Itulah tujuan daripada kristologi seperti Juma ini. Dia sebenarnya tahu kebenaran di dalam Alkitab, maka dia selalu menggunakan ayat-ayat Alkitab. Dia tidak mau menyerang dengan ayat Al-Quran. Dia malah menyerang keyakinan lain itu dengan menggunakan ayat Alkitab. Inilah tujuan daripada kristologi itu. Semoga ke depan Juma mendapat hidayah, dapat anugerah. Biarin aja Bang Satria, lumayan itu dia dapat koin, biarin aja. Dia ngoceh-ngoceh. Lumayan rezeki dia, biarin aja. Soalnya nggak pernah dia dapat sebanyak ini. Dan dia lebih banyak dari Bang Juma, biarin aja. Waduh. Kopi rasa masakonya 3. Ya, rasa seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Udah saya kunci. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Dan untuk yang nyawer-nyawer koin, saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberikan dan membalas kebaikan teman-teman yang menyawer berlipat-lipat ganda. Terima kasih ya. Baik, silakan Guru Najuma untuk ditanggapi closing statementnya dari John Pil KB. Iya, jadi kalau orang Kristen membahas Al-Quran, kita nggak perlu menanggapi yang terlalu ini karena mereka nggak paham. Jadi gini, Saudara John, ketika Al-Quran itu kemudian menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang Anda maksud, itu sudah berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Justru kalau orang-orang berpikir, kok bisa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tahu ya? Padahal beliau itu tidak pernah belajar tentang astronomi, tidak pernah belajar tentang ilmu langit, tidak pernah belajar tentang ilmu bumi. Kok dia bisa tahu? Ternyata para ilmuwan pakar yang kemudian menjadi acuan di dalam ilmu pengetahuan memahami bahwa apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam itu sudah berkesesuaian dengan ilmu dan pengetahuan zaman modern. Ini kalau bukan wahyu dari Allah, maka mustahil kemudian bisa Rasulullah Muhammad SAW tahu. Itu kalau orang berakal, Saudara John. Sebaliknya, kalau ini firman dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi, masakan ia ada siang dan malam, ada pagi, ada petang, matahari pernah diciptakan. Itu kalau orang berpikir. Ya, jangan kemudian Anda membolak-balikkan fakta seakan-akan Al-Quran yang salah dan yang benar adalah kitab saudara, dan mengatakan itu kan apa yang terang, ya itu perkataannya. Subhanallah. Inilah yang dikatakan oleh kitab saudara sendiri. Nah, kenapa kemudian saya selalu membawa data-data? Saya dalam menghadapi orang-orang Kristen, saya tidak butuh Al-Quran untuk melumpuhkan mereka. Karena lawan terberat mereka itu sebenarnya adalah kitabnya sendiri, bukan Al-Quran. Al-Quran itu hanya memberi peringatan. Wahai orang-orang kafir, hanya memberi peringatan saja Al-Quran itu. Sedangkan yang mematahkan semua argumen-argumen iman, doktrin, dan dogma Anda itu adalah Bible itu sendiri. Anda mengatakan Tuhan datang menjadi manusia. Ternyata kitab Anda mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Yesus sama dengan makhluk. 1 Yohanes 3 nomor 2. Berarti bukan Tuhan Yesus itu. Dibantah oleh kitab saudara. Jadi Al-Quran tidak perlu bersusah-susah untuk kemudian menjelaskan itu. Kenapa? Karena kalau Al-Quran yang bertentangan dengan iman Anda, pasti Anda akan mengatakan, ya wajar, saya kan tidak mengimani Al-Quran. EGP, Al-Quran mau bicara tentang apapun tentang saya, EGP, emang gue peduli. Itu kan bukan kitab saya. Pasti itu alasannya. Tapi ketika kitab saudara sendiri yang menerangkan tentang diri Anda, dan nyata sekali bahwa memang Anda itu adalah seperti yang diterangkan dalam 1 Korintus 4 nomor 13, ya Anda mau lari kemana coba? Kecuali depresi, stres, dan seterusnya. Kalau Anda berbicara mengenai kata kafir, umat Islam mengatakan kafir, Islam yang kafir. Tidak. Paulus sendiri yang menerangkan dalam surat-suratnya, Kristen itu adalah orang-orang kafir. Diterangkan oleh Paulus dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunnat
itu adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi tidak perlu Al-Quran, cukup Bible yang kita gunakan untuk menghantam Anda. Supaya apa? Supaya Anda itu sadar. Setelah Anda menemukan bahwa ternyata Bible Anda mengatakan diri Anda sesat, mengatakan diri Anda kafir, barulah kemudian ke Al-Quran belajar. Makanya dia itulah ikrah fiddin. Al-Quran hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau berpikir. Nah, kalau Anda sudah menemukan diri Anda bertabrakan dengan kitab saudara, masih tetap aja tinggal di situ, maka benarlah apa yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa mereka, di antara mereka ada yang membaca kitab, tapi mereka tidak paham. Mereka hanya mengikuti apa yang ada di dalam angan-angan dan dugaan-dugaan mereka. Itu saudara John. Jadi kalau untuk mematahkan argumen Kristen terhadap doktrin dan dogma, cukup menggunakan Bible-nya sendiri. Yesus adalah Tuhan. Yesus membantah, dia bukan Tuhan. Yesus maha kuasa, dia maha pengampun. Dibantah sendiri oleh Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah selesai. Tidak perlu Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mengingatkan saja, memperingatkan. Ya, seperti itu saudara John. Maka pesan terakhir saya sebelum kita tutup ini, tolong saudara John, Anda dalami kitab saudara, renungkan baik-baik apa yang tertulis di dalamnya. Setelah Anda menemukan diri Anda pada posisi di mana Anda memahami dengan akal sehat, saya yakin dan percaya hati Anda akan terbuka dan meninggalkan kotoran pada segala sesuatu yang ada pada diri saudara. Demikian para sahabat, terima kasih kepada saudari saya, ukhti, siapa namanya? Helmi? Siapa? Lupa saya. Cemplok. Cemplok dua bang, cemplok dua. Hesti. Ya, Hesti yang baik hati, yang berjuang bersama dengan kita. Terima kasih banyak. Anda luar biasa saudariku ya. Kiranya Allah memberkati hidup Anda dengan anak-anak Anda. Kiranya anak Anda itu menjadi seorang tokoh besar di tengah-tengah di bangsa kita dan di agama kita, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian kepada saudara-saudara saya, guru-guru saya di sini, ya, Cinta Solawat, pengamat debat, dan juga Ustadz Unggul, thank you, Anda luar biasa. Saudara John, Anda berdialog dengan baik, tingkatkan, tetaplah hadir di tengah-tengah umat Islam, memberikan materi-materi dari Bible, meskipun tabrak-tabrakan, tapi nggak apa-apa, Anda luar biasa. Dan teman-teman yang typing di bawah, semakin cinta aku padamu. Anda mendukung kami sampai sudah 1,3 orang aja ini yang menonton kita di sini. Kristen maupun Islam, thank you. Anda semua luar biasa, anak bangsa yang cerdas. Allahu Akbar. Kemudian yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal ini, Zulkifli Abbas, channel Punggawa Suma Official, kemudian Pengamat Debat Channel, kemudian Cinta Selawat, dan juga lupa lagi saya, Ahi Unggul. Mu'alaf Permanen Cemplok. Iya, Mu'alaf Permanen Cemplok. Mu'alaf Permanen TV. Nah, terus dengan channelnya saudara saya ini apa, lupa saya. Channel Ustadz Unggul. Ustadz Unggul. Hamba Utusan Channel. Hamba Utusan Channel. Dan juga channel saudara John Petrus kalau ada ya. Tolong di-subscribe teman-teman, supaya kita tetap menjalin hubungan persaudaraan antar anak bangsa. Dialog boleh keras, tapi persaudaraan negara dan bangsa ini harus kita jaga. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan berjuang, mempersatukan tekad kita untuk membangun negara, tapi dengan catatan saling menghargai satu sama lain. Jayalah Indonesiaku, jayalah Islamku. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.